Terima kasih Bapa untuk saat indah dalam lawatan Tuhan malam hari ini. Dalam pujian dan sembah kami diberkati. Kami juga dipersiapkan untuk menyambut Tuhan melalui pemberitaan firman dan kini kami telah siap. Kami mau duduk diam di aliran sungai kehidupan Tuhan, mereguk manisnya firman, air hidup yang adalah pribadi Tuhan sendiri. Kuasa firman-Mu Tuhan sangatlah sempurna dan tidak akan pernah kembali sia-sia. Karenanya cengkeram kami dari awal, pertengahan hingga akhir dan buat kami mengerti. Bahkan dalam anugerah Tuhan sajalah kami melakukannya. Kami rindu semakin berkenan bahkan menyenangkan hati Tuhan. Ruangan ini sudah dipercik dengan darah Yesus. Sudah dinyatakan sebagai teritorial kerajaan. Inilah ruang lawatan, inilah ruang kehadiran Tuhan. Inilah ruang perjumpaan khusus kami dengan Tuhan dan Tuhan dengan kami. Roh Kudus Tuhan, mari beracara seleluasa mungkin. Berbicara ya Bapa. Kami siap duduk diam dan mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami pun berdoa. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan bagi Bapa. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom. Sudah sangat siap untuk diberkati oleh firman. Amin. Karena pujian penyembahan selalu mempersiapkan semua kita. Sepanjang bulan ini kita sedang membicarakan tentang fully depend on God. Ya, bergantung sepenuh kepada Tuhan dari Yeremia 17 ayat 7. Fully depend on God. Oke, baik. Yeremia 17 ayat 7 mengatakan demikian. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Harap sekali sesudah semakin diperdengarkan, sudah 3 kali, ini yang ketiga ya. Kita semakin mengandalkan Tuhan dan menaruh harapan kita hanya kepada Tuhan. Harapan, karena kalau saja engkau lakukan, kau akan lihat ada penghargaan dari pihak Tuhan. Sebuah kehidupan kekristenan yang tidak sekedar mulia. Karena memang lagu yang kita nyanyikan harus faktual. Dibawa dari satu kemuliaan selanjutnya. Amin Bapak Ibu. Kalau lihat tema, harusnya saya memulai dengan kalimat mengandalkan Tuhan. Namun ketika melihat latar belakang penulisan, nampaknya saya harus memulai dengan kata diberkatilah. Karena sepertinya kita ditaruh di persimpangan jalan. Mau ke kanan atau ke kiri. Ya, kanan mewakili berkat Tuhan, kiri mewakili kutuk. Kalau saja engkau mengandalkan Tuhan, menaruh harapan kepada Tuhan, engkau akan sangat diberkati oleh Tuhan. Ya, karena memang kehidupan bangsa Israel yang tertulis di Alkitab itu pelajaran buat kita semua. Agar kita waspada, harapannya adalah kita tidak melakukan kesalahan yang sama. Betul tidak? Oke, latar belakang penulisan. Ketika itu kerajaan Yehuda diapit 2 kerajaan besar. Mesir di wilayah selatan dan Asyur di wilayah utara. Ya, nampaknya di segala tahap kehidupan ya, siapapun ingin survive. Baik dalam hidup pribadi, keluarga, apalagi lembaga dan bangsa. Saya kebayang ya kalau diapit 2 kerajaan besar. Ya tentu siapapun tidak mau ditekan atau dikalahkan. Ya, bahasa umumnya tuh survive. Sayangnya bangsa ini atau Yehuda tidak mengambil pelajaran dari masa lalu untuk selalu mengandalkan Tuhan. Sayangnya ketika itu mengambil pilihan untuk berkolaborasi dengan Mesir dengan segala kekuatannya. Artinya lebih mengandalkan Mesir, saudaraku. Sayang sekali sebab kalau itu sampai terjadi dalam perkembangan lanjut tidak hanya gaya hidup, cara berpikir dan gaya hidup, namun kehidupan iman percayanya pun terbongkar. Ya, pada ayat Yeremia 17 tadi, tapi ayat pertama hingga yang keempat mengatakan demikian. Judulnya sih, kalau judul perikopnya, pergumulan Nabi, ya Yeremia tentunya, oleh karena bangsa yang berdosa. Dikatakan demikian.
Dosa Yehuda telah tertulis dengan pena besi yang matanya dari intan terukir pada loh hati mereka dan pada tanduk-tanduk mezbah mereka sebagai peringatan terhadap mereka. Mezbah-mezbah mereka dan tiang-tiang berhala mereka memang ada di samping pohon yang rimbun di atas bukit yang tinggi, yakni pegunungan di padang. Harta kekayaanmu dan segala barang perbendaharaanmu akan kuberikan dirampas sebagai ganjaran atas dosamu di segenap daerahmu. Engkau terpaksa lepas tangan dari milik musakamu yang telah kuberikan kepadamu, dan aku akan membuat engkau menjadi budak musuhmu di negeri yang tidak kau kenal. Sebab dalam murkaku aku telah mencetus, sebab dalam murkaku api telah mencetus yang akan menyala untuk selama-lamanya. Ya, sampai ada muncul amarah geram yang sedemikian rupa. Karena tidak hanya soal mengandalkan kekuatan Mesir, namun semua bentuk peribadatannya berubah total, saudaraku. Tidak hanya hal penyembahan berhala, ternyata ketika itu setelah diselidiki, kenapa kok jadi sangat menarik buat bangsa Israel dan beralih kepada Mesir, mengandalkan Mesir. Ternyata dalam ibadah penyembahan berhala, di sana juga ada yang dinamakan pelacuran bakti. Pelacuran bakti, saudaraku. Jadi ada kata bakti, tidak disertai rasa bersalah, bahkan merasa berbuat baik, saudara-saudaraku ya. Mungkin saya gambarkan begini deh. Di sekolah keagamaan tertentu, kalau satu ketika, sebenarnya ini sudah terpendam lama loh. Ini bukan rahasia umum sih. Kalau satu ketika seorang guru bisa menghampiri muridnya, dan murid pun diminta untuk melayani sang guru, ya, ternyata itu dianggap bakti. Nah, zaman itu ternyata dalam prosesi penyembahan berhala, di saat yang sama juga ada hubungan seksual bebas, namun dalam pemahaman pelacuran bakti. Sehingga ini kesalahan double nih, sudah tidak lagi mengandalkan Tuhan, melainkan sudah menghalalkan segala cara, saudaraku. Ini tubuhkan bait Allah, betul tidak, saudaraku? Harapannya adalah tetap kudus agar Allah yang kudus bersemayam. Jangan sampai kita ngakunya kudus, faktanya kudus. Halo? Kita harus tetap jaga agar Tuhan hadir melawat kita ya. Nah, sedemikian marahnya, amarah sedemikian kuat. Tadi pada ayat yang keempat dikatakan, engkau terpaksa lepas tangan dari milik pusakamu yang telah kuberikan kepadamu, dan aku akan membuat engkau menjadi budak musuhmu di negeri yang tidak kau kenal. Sebab dalam murkaku api telah mencetus yang akan menyala untuk selama-lamanya. Akibat dari, padahal ini sudah disampaikan berulang dan berulang kali, tapi heran. Bangsa kerajaan Yehuda ini tidak kunjung bertobat. Nanti harganya sangat mahal ya. Sebenarnya ketika itu yang dinamakan kerajaan Babel sangatlah kecil. Kecil, saudaraku, tidak diperhitungkan. Ya, tapi kaget-kaget Nebukadnezar, tanda kutip dipakai bukan karena dia berkenan kepada Nebukadnezar ya. Kerajaan itu menjadi sangat besar dan menaklukkan Mesir dan Asyur bahkan. Dan Yehuda diperbudak, nanti akan terbuang 70 tahun lamanya. Ya, di pembuangan Babel, saudaraku. Nah, mahal sekali. Tuhan mengingatkan ada dua pilihan. Kamu mau tetap mengandalkanku atau mengandalkan yang lain? Kalau engkau mengandalkan Tuhan, kau akan lihat uraiannya begitu indah. Kalau itu pilihan. Tapi kalau engkau memilih yang lain, makanya firman tadi jelas pada ayat yang kelima. Terkutuklah. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Nah, kalau lihat latar belakang, saya mau nggak mau tidak memulai dengan kata mengandalkan Tuhan, walaupun ini tidak berdiri sendiri. Bagaimana seorang yang mengandalkan Tuhan satu kali diberkati, kalau dia menaruh harapannya pada Tuhan. Jadi nggak bisa berdiri sendiri ternyata. Ini satu kesatuan, saudara-saudaranya. Baik, jadi saya mulai dengan kata diberkatilah. Kata berkat dalam perjanjian lama dalam bahasa Ibrani tertulisnya baurak ya. Dan ternyata ada 330 kata tertera di PL ya, perjanjian lama. Namun dari 330 kata baurak tadi, 302 diantaranya diterjemahkan sebagai bless. Ya, dalam pengertian karena selalu arahnya kepada orang yang percaya kepada Tuhan, to be blessed atau be adored.
ini program yang sudah ada sejak awal mula. Harusnya kita merasa tetap tentram ya, karena ada jaminan dari pihak Allah yang menjadi Bapa bagi umat percaya. Amin. Ya. Siapa sih yang akan menjadi seorang yang diberkati sekaligus disayang? Siapa kira-kira? Ada yang seketika sadar ya. Tapi kadang dengar firman yang sebaik apapun tetap merasa pihak lain yang dimaksud. Ini pendeta ngomongin siapa ya. Apalagi nanti kalau saya mulai heboh ya. Heran betul. Ini anggap aja diesel, nanti lama-lama panas dia. Ya, ternyata 330 kata loh, tapi dominasinya 302 itu diterjemahkan sebagai bless untuk menjelaskan bahwa Kristen itu target kasihnya Tuhan. Target loh. Kita kalau hidup tanpa target rasanya nggak akan pernah terarah dan tidak akan pernah termotivasi. Betul tidak? Wih, luar biasa loh. Allah sang pencipta, Allah yang menciptakan kita, memposisikan kita untuk diberkati sekaligus disayang. Ya memang sayangnya ini yang bikin PPT bukan saya, karena Anda tahu saya gaptek. Saya hanya nulis, saya serahkan ke istri. Ini harusnya bukan garing, bukan garis miring nih. Mestinya untuk diberkati dan disayang. Kan gak kebayang diberkati tapi gak disayang. Atau disayang tapi gak diberkati. Ini satu kesatuan. Loh, hubungan kita kan, kita mempelai wanita, Yesus mempelai pria ya. Sepertinya hubungan suami istri ya. Misalnya ngomong dalam rumah tangga. Ada istri diberkati tapi sayang. Di sisi yang lain dia tidak disayang. Kebetulan belum lama saya baca, ada dulunya artis, ya. Nantinya dia menikah dengan, saya nggak mau sebut nama karena dua-duanya terkenal. Walaupun artis ini terkenalnya masa lalu, tapi tokoh prianya, walaupun dia bagian dari masa lalu, asal saya sebut seantero Nusantara tahu. Luar biasa. Tahu jatah belanja per minggu? 1,4 miliar. Jatah belanja per minggu yang harus dia habiskan. Per minggu. Anda entah nggak kebayang atau lebih banyak, saya nggak tahu. Halo? Iya. Untuknya berbelanja loh saudaraku. Kebayang nggak? Wih, dahsyat loh saudaraku. Namun sisi lain dia merem. Kenapa? Karena sang suami yang sangat limpah memberkati ternyata kuntilanaknya ada di segala penjuru. Dan anak telecehan. You know anak telecehan? Rono mencok netes, rono mencok netes ngono lho. Jan. Diberkati sih, sayang. Ya, masa mau bilang disayang kalau kuntilanaknya di segala penjuru? Kalau kasih udah ditebar di segala penjuru, di segala rumah, emang sampai rumah ada sisa? Seringkali ngamuk. Kaum pria yang tertawa kelihatannya paham. Kalau udah telanjur buang sampai rumah entek. Salah ngomong aja. Dijauhkanlah kiranya. Yang dibina di AOC pasti gak begitu. Yang gak bilang amin, memang begitu. Nah, saudara-saudara, ya, jadi ini satu kesatuan. Ya, ini program sejak awal saudaraku. Ya. Untuk apa? Memang hal diberkati dan disayang ini menegaskan tentang Tuhan tuh ingin mendatangkan kebaikan dan juga keselamatan bagi umatnya. Ya, karena ini jelas sebuah ketetapan, tidak heran kita pun seringkali mendapatkannya dari Bu Silvi lah ya, dari AOC Pusat ya. Kan seringkali di akhir acara doa bagi bangsa, maka Ibu Silvi atau pemimpin lain akan berkata, Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Betul? Betul? Iya saudara-saudara. Dan ini jadi dianggap paten. Bahkan harusnya melekat kepada siapa. Memang hal berkat berlaku menyeluruh buat siapapun. Tapi ada yang langsung, ada yang via. Nah karenanya saya ingin ajak Bapak Ibu membaca bilangan 6 tadi. Ya bilangan 6 tadi. Bilangan 6.
Saya dulu kalau naik ke depan nih bawa Alkitab nih keren. Sekarang saya udah bawa 2 HP bahkan. Dikira saya canggih. Bilangan 6 ayat berapa nih? Oke, 24 sih memang, tapi perikopnya perhatikan ya. Nih, ucapan berkat imam judulnya. Hei para imam, Anda, kalau seingat saya di komunitas Bahtera untuk khusus keluarga AOC ini kan imam ya. Betul ya? Oke, wahai para imam dengar baik. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya. Ini kan keluarga imam ya. Betul tidak? Oke ya, imam masa kini untuk kita semua keluarga besar yang dalam posisi Harun ya Bu Selvi lah ya. Bu Silvia apa Bu Selvi, saya kadang-kadang salah-salah. Ya kan? Kita kan anak-anaknya, kita anak rohaninya kan. Gak ngaku ya, heran betul. Saya gak tahu Anda domba apa kambing. Kita anak-anak rohaninya kan. Oke, ngaku kenapa? Malu-maluin. Oke. Termasuk semua di Nusantara ya, dengar baik nih. Yang tersambung dalam program ini. Berbicara kepada Harun dan anak-anaknya, beginilah harus ternyata, harus kamu memberkati orang Israel. Ya dalam tulisan ini tentu Israel lahiriah. Nah kita semua Israel rohani karena percaya Yesus, betul? Ini yang harus dikatakan. Katakanlah kepada mereka. Nah ini tadi yang sudah saya sebutkan, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka. Wih luar biasa loh, imam nih ya, sasaran utama ya untuk terrealisasinya 3 hal nih ya. Yang pertama kan memberkati dan melindungi. Apa artinya diberkati tapi terancam. Makanya Tuhan memberkati sekaligus mengamankannya. Yang kedua, menyinari kita dengan wajahnya untuk kita menerima kasih yang sempurna, kasih karunia. Kasih yang sempurna yang dianugerahkan, diberikan kepada setiap kita yang sebenarnya tidak layak. Tapi tetap diberikan. Faktanya kita sudah terima. Amin. Berarti sudah diberkati, terlindung, kita hidup dengan segala keindahan dan kenikmatan. Plus damai sejahtera, ada jaminan yang berlaku tetap sampai kapanpun. Siapakah yang menjadi sasaran utama? Imam. Loh, tadi kan dikatakan begini. Ya, beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Yaitu ayat 23. 27-nya, demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel. Maka aku akan memberkati mereka. Berkaitan dengan firman hari ini, semestinya setiap kita yang tergabung dalam keluarga besar imam, bangga loh. Halo? Iya dulu kan saya punya kehidupan doa sendiri 4/4. Tapi begitu bergabung per jam 5, sadar kemudian ternyata aku jadi imam sekarang. Yang ketawa senada ya sama kita ya. Yang lain mungkin setiap kali doa bagi bangsa merasa beban kali. Mari kita laksanakan dalam rangka membagi kasih kita. Amin. Kepada Tuhan dan sesama. Nah saudara-saudara, mari para imam merasa spesial dengan penugasan ini. Betul tidak saudaraku? Oke, termasuk imam yang tersambung nih pada program malam hari ini sebab harap-harap sih. Sekarang kan negeri ini 37 provinsi ya. Betul tidak? Betul? Kalau saja bikin rata walaupun tidak begitu keadaannya, per provinsi 50 pendoa, itu provinsi luas loh saudaraku. 50 pendoa pun sebenarnya sangat kurang. Ini pasukan imam harus terus berkembang sedemikian rupa karena targetnya nggak mudah. 85% bahkan lebih negeri ini dimenangkan. Angkanya bisa mencapai 250 juta itu. Memenangkan 1 juta saja gempar Nusantara. Apalagi puluh juta terbongkar nih negeri. Hah? Halo? Apalagi bicara 100 juta. Wow. Bukan pekerjaan kecil. Pasukan imam harus semakin besar.
itu akan menjadi sangat besar kalau kita merasa terhormat sebagai imam dan melakukannya. Merasa terhormatkah Anda, hai imam keluarga besar AOC? Oh iya, harusnya. Karena memang berkat itu berlaku menyeluruh, tapi ada yang langsung, para imam yang dituju, ada yang via Israel, umat pada umumnya. Halo? Yo ya, kalau semua 50 misalnya, kan setidaknya ada 1.850 lah. Mungkin setelah 100 hari kemudian atau 200 hari kemudian per provinsi 100 pendoa. Enggak amin ya, kelihatannya saya heboh sendiri. Loh ya, saya sih punya harapan per provinsi ada 1.000 pendoa. Loh iya, kalau sampai benarkan 37.000. Saya ngikutin tuh di layar lebar di rumah untuk beberapa orang ikut doa bagi bangsa. Di lain sisi kan saya pegang HP untuk membaca pergerakan. Saya menjadi sangat senang ketika imam itu terus tumbuh dan berkembang. Saya menjadi sedih dan menangis ketika pergerakannya menurun. Hatiku menjerit ketika lihat angkanya. No, please. Untuk mencapai 85% lebih dari negeri ini bukan pekerjaan kecil. Hei imam, para imam. Kita punya tugas mulia untuk memenangkan Nusantara. Halo? Betul? Dan melalui kita lah maka ini jadi kenyataan. Tuhan memberkati dan melindungi. Diberkati dalam keadaan aman. Tuhan menyinari dengan wajahnya. Memberi kita kasih karunia, kasih yang sempurna. Dan dijamin sampai kapanpun. Ia menghadapkan wajahnya. Memberikan damai sejahtera. Halo? Itukah tugas kita? Amin? Kalau memang iya, agar semakin sadar penugasan ini sangat mulia dan berharga. Tolong yang merasa imam, temukan umat Israel dan kau katakan. Kita kan biasanya dengar sebagai doa penutup ya. Betul? Halo? Dan bagimu yang belum jadi imam agar termotivasi. Kenapa aku yang jadi sasaran, aku yang jadi saluran. Oh iya, kalau kita posisi imam. Kitalah melalui kita, di dalam pun melalui kita, Tuhan berkarya. Kelihatannya yang amin tidak banyak ya. Aduh heran betul ya. Jangan jadi imam hura-hura. Mari kita menjadi imam militan. Kalau bahasa Bahtera di Cirebon, imam yang all out. Nggak paham ya, nggak apa-apa. Minta ampun ya. Mengerahkan segalanya. Agar Tuhan dimuliakan, kerajaan ditumbuh kembangkan. Amin. Haleluya. Ada imam yang hadir hari ini? Tolong angkat tangan. Ada yang merasa imam? Oh puji Tuhan. Haleluya. Iya, tadinya sih saya ingin ada praktek ya. Imam menemukan yang bukan imam untuk melepaskan 3 hal tadi. Tapi takutnya makan waktu ya. Karena khotbah saya pun seringkali berhenti di tengah jalan. Ya, setidaknya imam, mari betapa berharganya kita bagi negeri ini. Banyak yang menanti. Betul? Dan Anda yang tidak angkat tangan tadi belum terlambat. Kenapa tidak Anda bergabung? Halo? Ini program sejak awal. Ya. Ini program sejak awal. Nah, Bapak Ibu. Dan bicara berkat Tuhan. Misal nih, saya pengen tahu aja. Misal di hadapan kita ada berkat dalam bentuk ukuran atau dalam bentuk uang. Tolong berpendapat. Misalnya ada uang jumlah 10 juta, 100 juta, 1 M. Oke, kira-kira dari 3 kemungkinan Tuhan beri yang mana sih? Hal berkat. Tuhan ingin kita diberkati dalam kasih-Nya. Tolong berpendapat. Karena bicara berkat yang datang dari Tuhan itu berkategori bukannya baik, bukan sangat baik, tapi terbaik. Setuju gak sih? Nah, kalau benar dia ungkapkan dalam bentuk angka 10 juta, 100 juta, 1 miliar. Kira-kira yang mana? Tuh kan geragas Anda. 1 miliar.
Padahal kata terbaik itu batas keselamatan, saudaraku. Apa artinya ku beri kalau mencelakai? Kalau engkau sanggup 1 miliar gak apa-apa. Tapi kalau gak sanggup dan itu akan mencelakakan, gak akan pernah sampai padamu. Halo? Kata terbaik itu batas keselamatan. Saya pernah berikan ilustrasi. Sebenarnya naik turun kan boleh kan ya? Iya boleh, saya biasa naik turun. Saya kalau mondar-mandir di atas, ini banyak jebakan loh. Ada, rasanya khotbah di atas tuh ngeri loh. Ngeri-ngeri sedap ya. Nah kalau udah turun gini aman saya. Gak mungkin nabrak, gak mungkin jatuh ya. Oke, kan saya pernah beri ilustrasi seperti ini. Ada orang diberkati 100 juta gagah dia. Berarti dia siap. Ada diberkati 500 juta, miringlah dia. Begitu diberkati miliar, nyungseplah dia. Kata terbaik itu batas keselamatan. Apa artinya 1 M kalau engkau celaka? Coba ukur dulu. Tuhan tuh begitu baiknya loh. Beliau mendatangkan kebaikan dan keselamatan dalam program ini. Tuhan mau kita tetap selamat, namun sisi lain juga menyelamatkan. Imam soalnya. Betul? Iya. Baik melalui di dalam pun melalui kita. Nah, sesungguhnya di perjanjian lama, ini kan 330 hanya berkat dalam bahasa Ibrani baurak ya. Tapi ada kata-kata lain yang bermakna berkat. Ternyata di perjanjian lama ada lebih dari 400 kata yang bermakna berkat. Apa artinya? Kenapa mesti ada angka di sini? Loh, jumlah 400 ini melebihi jumlah hari dalam 1 tahun. Berarti ada kepastian. Sesungguhnya setiap hari Tuhan ingin memberkati. Hal ukuran, ukur dulu imanmu. Aku mau lebih, semakin tumbuh. Semakin dewasa, semakin berkualitas, semakin memancarkan kemuliaan. Ada reward yang menanti. Anda sudah sangat mulia, nggak perlu dihargai. Loh, reward penghargaan. Halo, kita semua termotivasi ya. Oke. Dan Anda perlu tahu bahwa ini sebuah penegasan. Apa sih yang mula pertama Allah lakukan ketika berkomunikasi dengan manusia? Coba buka Kejadian 1 ayat 27 dan 28. Kejadian 1, itu dia. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Allah ini yang pertama kali ia lakukan. Allah apa? Apa? Memberkati. Ini program paten sejak awal, saudaraku. Inilah yang Allah kerja, yang Allah program, yang Allah maksudkan sejak awal. Kita akan jadi target perhatian dan kasih-Nya. Sepertinya tanda kutip, Tuhanlah yang membutuhkan kita. Padahal kitalah yang membutuhkan Tuhan. Nah, amin ya. Nah, ini semua dalam rangka pemeliharaan Tuhan atas umatnya. Ya. Bapak Ibu, supaya nggak salah mengerti ya, hal keselamatan memang gratis, artinya sepertinya tanpa syarat. Tapi berkat dan kutuk, faktanya bersyarat. Apa syaratnya? Tunduk dan taat. Tapi kalau lihat penulisan hari ini harus dibalik. Taat dan tunduk. Taat itu bentuk aktivitas, tunduk itu sikap hati. Kalau saya memerintah seseorang dan setiap perintah dikerjakan, kesimpulan taat dia. Tunduk belum tentu. Bisa saja dia tiap kali mengerjakan perintah, tiap kali ada perintah dikerjakan, tapi sembari mengerjakan dia gerutu. Halo? Tuhan mau ketika kita menjadi seorang yang mengandalkan Tuhan, di saat yang sama sikap hatinya benar. Menggantungkan harap kita kepada Tuhan. Amin. Oke, jadi paham ya bahwa
perbincangan tentang berkat ini program sejak mula. Dan siapa yang menjadi target sasaran? Siapa? Mulanya para imam. Orang nggak bilang, semua orang betul. Tapi berdasarkan tulisan tadi bilangan, ternyata imam yang lebih dulu dituju dan melalui para imam. Maka Israel diberkati Tuhan. Oke. Hal mengandalkan Tuhan. Saya mulai dengan pandangan kamus negeri ini, kamus besar bahasa Indonesia. Mengandalkan Tuhan itu bermakna bertumpu, bergantung, bersandar. Kalau sesuai dengan kalimatnya mengandalkan Tuhan, berarti menjadikan Tuhan sebagai sumber kekuatan, sumber pengharapan, dan sumber pertolongan. Kata bertumpu. Kalau kita bertumpu pada sesuatu, saya bertumpu, maka semua kekuatan kita, saya harus saya pusatkan di sana. Halo? Ya, kalau bicara mengandalkan Tuhan dalam pemahaman bertumpu, berarti saya menjadikan Tuhan kekuatan. Jadi ketika saya beraktivitas, saya sadar aku tidak mengandalkan kuat gagah kemanusiaanku, tapi aku sedang melakukannya berdasar anugerah kekuatan yang datang dari Tuhan. Sehingga nanti kalau dipuji cara apapun akan berkata, hanya anugerah Tuhan sajalah. Hanya karena Tuhan hadir, berkenan dan memakaiku, maka itu jadi. Semua karena Tuhan. Enggak, amin. Oke. Saya suka nunda sampai 5-10 ketukan, tapi amin seringkali susah keluar. Haleluya. Jadi hal menjadikan Tuhan sumber kekuatan, kata bergantung ya, seringkali yang lebih sering kita dengarkan bergantung harap ya. Jadi menjadikan Tuhan alamat yang tepat ya. Yang bersandar itu sebenarnya kita sadar tentang keterbatasan kemanusiaan dan aku hanya mau berdasar anugerah pertolongan Tuhan saja. Kalau itu berdasarkan kamus. Sekarang berdasarkan tinjauan bahasa asli. Mengandalkan dalam bahasa Ibrani bautah, batah. Ternyata ada 120 kata. Dari 120 kata, 103 diantaranya diterjemahkan trust. Ya, maksudnya trust in atau to trust. Saya coba mengadakan perbandingan karena Alkitab terjemahan bahasa Indonesia ada sejumlah terjemahan ya. Misalnya kalau ini kan yang kita baca dari TB terjemahan baru. Kalau baca dari terjemahan lama, ternyata kata mengandalkan diterjemahkan percaya. Begitupun AYT. AYT menerjemahkan kata mengandalkan juga percaya. Dan ada sumber yang lain. Padahal dari 120 kata bautah mengandalkan, 103 diantaranya kan mendominasi. Diterjemahkan trust. Dalam pengertian trust in atau to trust. Untuk apa? To have confidence atau be confidence. Untuk mendapatkan kepercayaan diri atau keyakinan. Ya, aku nih buat saya ini tepat karena saya manusia minder. Kenapa berani maju sampai dalam misi juga hampir 10 kali hampir mati? Karena aku mengandalkan Tuhan yang dalam pengertiannya adalah aku punya kepercayaan diri bukan dilanjutkan diri sendiri. Aku punya kepercayaan diri karena aku mengandalkan Tuhan. Halo? Loh, saya udah ulang-ulang katakan model Chris Muntu gak mungkin jadi pendeta apalagi khotbah di hadapan banyak orang. Pemalu, pelupa, adidas. Pemalu dilihat orang banyak kan penderitaan tak terhingga. Pelupa, asal mau khotbah belajar habis-habisan tapi begitu naik hilang tuh bahan. Ngeri saya ini menjalani tugas kependetaan saya. Ya, Adidas, goblok Paul. Ya, IQ-nya pernah diuji, ternyata di bawah standar, itu kan namanya Adidas. Gak paham ya, Anda jenius rupanya. Masih plus yang paling parah yang jarang saya ungkap, ternyata saya manusia minder. Kenapa satu ketika semakin berani maju? Karena aku mengandalkan Tuhan.
Aku mendapatkan confidence. Aku mendapatkan ekstra keberanian dalam seluruh keterbatasan kemanusiaanku untuk menunaikan tugas. Halo? Ini kelihatannya susah loh. Kalau khotbah di antara orang yang saraf takutnya putus nih. Ini udah. Mari kita bedakan believe and trust ya. Ternyata believe, percaya, itu bicara tentang menunjukkan kepercayaan pada atau akan kebenaran seseorang. Kalau trust, bicara menunjukkan kepercayaan pada tidak hanya kebenaran. Yang pertama kemampuan, yang kedua kebaikan hati, yang ketiga integritas. Kan bisa begini nih, kamu percaya Yesus Tuhan? Percayalah, yakin dia Allah yang hidup? Iyalah. Bagaimana dengan satu kemampuan? Kemampuan Allah yang kau percaya. Maksudnya dia maha loh, maha agung, maha mulia, maha dahsyat, maha ajaib, maha dalam segalanya. Kalau saja kamu tidak hanya percaya bahwa ia Allah yang benar, tapi ability-nya, kemampuannya serba maha, maka sesuai dengan imanmu, mujizat terjadi. Kan kadang orang bilang, ya gimana ya, buktinya masalahku tidak selesai-selesai. Buktinya aku sampai sini tidak kunjung berhasil. Mau bilang Allah maha, aduh gimana ya. Tapi kalau nyanyi sih hebat, Allah kita heran dan besar, wih hebat. Hebat, nyanyi, ya kan. Trust itu lebih pada. Jadi bukan soal, bukan hanya hal kebenaran Allah dalam nama Yesus sebagai Allah yang benar. Tapi kita memasuki dimensi yang lain. Ya. Kita menunjukkan kepercayaan pada dalam hal kemampuannya, kebaikan hatinya. Anda merasa bahwa Allah yang Anda percaya itu baik hati? Yakin? Ya harusnya. Kenapa tidak? Hutang 3 triliun aja dilunasi. Loh, kalkulasi dosa. Di Alkitab kan dikatakan 10.000 talenta. 1 talenta identik dengan 300 juta tambah 40, 3 triliun. Bukankah ketika kita percaya kita ditebus? Halo, Tuhan memberikan kelegaan di awal perjalanan. Bukannya beban, kelegaan. Dan dia tidak hanya baik hati, tapi berintegritas sampai hari ini aku ada karena kasih setia Tuhan. Jadi dari 120 kata mengandalkan, lebih pada, mengarahnya lebih pada bukan believe, tapi trust. Takutnya, saya coba ya, saya kalau udah pakai bahasa Inggris kadang-kadang saya diketawain sama Mr. Hercules. Mana Mr. Hercules? Rauno, Mr. Jojo. Even though we are believer, but unfortunately never trust in God. Waduh, jadi orang percaya tapi tidak kunjung mempercayakan diri. Rugi. Anda kehilangan peluang untuk mengalami mujizat. Karena kata mengandalkan dari 120, 103 itu bukan believe. Trust. Bisa bedain believe and trust? Karena dalam terjemahan bahasa Indonesia kan sebagian saya bandingkan. Wow, ternyata tetap ada yang terkecoh. Saya nggak menyalahkan loh ya, karena di sana kan pasti sekumpulan doktor. Betul? Iya. Tapi kalau lihat bahasa aslinya, segitu banyak, segitu dominan kesimpulan tentang pemahaman tentang trust. Untuk bisa trust in God, ya. Ternyata kita harus menjadi orang yang mengenal pribadi Tuhan agar kita bisa sepenuhnya mempercayakan hidup. Tidak hanya mempercayakan hidup, trust in ya, tapi juga intim dengannya. Halo? Mempercayakan, tapi untuk bisa sampai ke sana kita harus kenal. Oh ya, believe sejak engkau mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, anugerah percaya iman itu ada. Tapi untuk trust in,
Anda harus mengenal pribadi Tuhan. Halo? Iya. Ini juga ilustrasi yang cukup sering saya pakai. Boleh bantuan Pak Boas ya? Oke. Ini untuk menggambarkan tentang pentingnya bukan saja believe tapi trust in God. Boleh Pak? Oke. Pak Boas sampai sekarang tetap lembut ya. Saya nggak pernah lupa. Nama Boas mengesankan sangar. Tapi ketemu orangnya lembut. Nanti saya pindah ke green room, tinggi besar, saya dilayani. Kayaknya yang kecil lebih mulia. Kayak Daud and Goliath. No, just for fun. Okay? Pak Boas ya mewakili Allah. Aku orang percaya. Tapi ketika aku benar mengenal Allahku, aku menjadi seorang yang tidak hanya percaya, tapi trust in. Halo? God. Aku menjadi seorang yang mempercayakan hidup sepenuh di dalam Tuhan. Jadi kata mengandalkan itu di atasnya believe. Untuk bisa trust in, aku harus kenal dulu. Kalau aku tidak kunjung kenal, nggak mungkin. Aku tetap believer. Ngerti maksudnya ya? Kenapa harus ke sana? Loh, bahasa Yunaninya 120, 103. Bukan believe, trust in. Saya pun tahu karena diminta untuk khotbah tema ini, saudaraku. Saya langsung iya dong, diminta khotbah kan, terus saya lihat. Oh lala, terus langsung ke saya kan. Puji Tuhan, aku trust in. Aku hampir mati ulang-ulang, gak pernah mundur sampai sekarang kok. Aku trust in God. Walaupun nanti ada yang bilang, Pak kalau ujungnya meninggal gimana? Oh itu apa namanya? No. Orang yang dikorbankan, martir. Martir tetap terhormat. Karena sisi lain saya bukan hanya imam, aku laskar. Laskar rasa terhormat kalau gugur di medan juang. Laskar bukannya rasa mulia, gugur di tempat tidur. No. Kenapa aku bertahan? Karena aku bukan believer. Aku sudah mencapai tingkat trust in God. Kok bisa? Karena aku kenal. Kalau aku tidak kenal Tuhanku, gak mungkin aku trust in God. Aku mempercayakan hidupku dalam tangan Tuhan. Gak mungkin. Betul enggak? Betul? Oke, terima kasih Pak Boas ya. Cara lain, sini Mi, dompet papi. Dompet papi. Ya udah, mana. Ini kan khotbah di tengah keluarga, kayak tadi malam juga khotbah di tengah keluarga. Ini dompet nih, ya dah. Mari bro, Pastor Derian, kita akeh duitku. Edo. Karena aku percaya, aku kenal pribadi Derian. Oke. Karena aku kenal pribadi Derian, maka walaupun ini banyak hal penting, tapi aku berani percayakan. Aku kenal. Kalau gak kenal, takut saya. Bubar, hilang saya isinya. Karena aku kenal, aman. Amin. Coba cek. Anda believer? Pasti. Anda orang percaya? Sudahkah trust in? Karena obrolan kita tentang mengandalkan Tuhan. Jangan sampai kapanpun Anda tetap believer, but never trust in. Kalau tidak pernah trust in, berarti tidak pernah kenal. Tidak pernah kenal. Pentingkah mengenal Tuhan? Penting. Terima kasih. Tidak apa-apa, bawa, saya percaya nambah malahan. Tak kurang duit saya, nambah kalau di tangan Pastor Derian. Wong saya pulang yo disangoh nih. Guyon ya. Oh haleluya. Saudara-saudara, kalau melihat dari Yohanes 14 ayat 17. Untuk bisa mencapai tingkat pengenalan, ternyata ada dua hal yang harus kita jalani. Yaitu roh kebenaran, maksudnya roh Allah, roh kudus.
Dunia tidak dapat menerima dia. Betul, itu dunia. Tapi tidak dengan kita. Kita menerima dia. Betul? Halo? Oke. Sebab dunia tidak melihat dia. Ya itu dia. Dunia. Aku kalau benar tadi menerima Tuhan, kedaulatan dan juru selamat, alamat pertolongan. Aku bertumbuh mencapai tingkat kepekaan. Melihat. Berarti aku akan sering mengalami perjumpaan dengannya. Kalau engkau menerima, bertumbuh mencapai tingkat kepekaan sampai mampu melihat Tuhan melalui, walaupun seringkali kata melihat ini melalui. Ya, kita akan mencapai tingkat yang ketiga, mengenal pribadi Tuhan. Amin. Pengenalan inilah yang memicu pihak Tuhan. Coba lihat ayat tadi tuh. Ya, yaitu roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia. Pemicunya pengenalan. Sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Berarti akan mencapai klimaks ini yang dinamakan keintiman. Mari saya pertegas melalui Matius 7 ayat 23. Kan kita semua orang yang beraktivitas untuk menyenangkan hati Tuhan. Hari ini kan sedang dipertanyakan ketika engkau lakukan semua aktivitas apapun. Pribadi, keluarga, pekerjaan, bisnis, pelayanan. Adakah berdasar kuat gagah manusiamu atau berdasarkan kuat kuasa Tuhan. Berdasarkan mengandalkan Tuhan. Ya, ini kan ayat yang kadang diangkat dan nampaknya kok membingungkan. Pada waktu itu aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripada aku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Siapakah yang Tuhan usir? Enyahlah. Ayat 21-22 di atasnya coba. Sebelum balik ke ayat tadi. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. 22. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Yang kedua, mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat. Nubuat, mengusir setan, banyak mujizat demi namamu juga. Tapi heran ayat 23-nya. 23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Mengenal. Ketika masuk pada tinjauan bahasa asli muncul kata ginosko. Ya, ternyata ginosko itu penterjemahan tepatnya intim. Mengenal bahasa Yunaninya oikea. Intim saudara-saudara. Jangan sampai ya kita sudah bernubuat tadi. Usir setan. Kemudian melakukan banyak mujizat. Tapi ternyata Tuhan tidak berkenan. Aku tidak pernah intim dalam pengertian menikmati kamu. Kamu sibuk sendiri. Jangan-jangan kamu sedang melakukan untuk kemuliaan dirimu. Enyah. Kalau kita dalam perkenanan gak mungkin diusir. Betul tidak? Saya pernah ngalamin ketika saya celaka. Kan saya pernah cerita bahwa Aceh tsunami 17 kali program. 12 darat, 5 udara. Satu diantaranya saya jatuh di sungai yang berbatuan. Singkat cerita, hilang nafas. Dokter yang saya bawa untuk tim pengobatan gratis sudah tolong dalam segala cara, tidak kunjung kembali. Nantinya kembali ketika anakku sedang ujian di UPH dan ketika itulah nafasku balik. Saya waktu pulang tanda kutip komplain. Tuhan, kenapa hal ini terjadi? Ternyata Tuhan tegur saya. Euforia. Kamu pikir program yang ini programku? No. Kamu melangkah sebelum bertanya. Halo? Loh, melayani apa salahnya?
Betul? Tapi semua harus dalam program Tuhan, dalam kehendak Tuhan. Kalau mengandalkan Tuhan, kalau trust in God, semua datangnya dari Tuhan. Bukan dari diriku. Betul tidak, saudaraku? Halo? Jangan sampai satu ketika kita sudah aktif nih di AOC, ada banyak hal yang kita lakukan. Apalagi kelasnya hebat-hebat nih. Bernubuat, coba cek Anda sudah dipakai Tuhan dalam nubuat? Usir setan, jangan-jangan usir setan, mati lampu aja takut. Oh, ini ya dengar tim dari Toraja ya. Saya udah ulang-ulang ke Toraja ya. Kadang KKR masuk ke dalam-dalam kan yang tahu Toraja itu mayat-mayat utuh suka ditaruh di gunung-gunung batu atau di goa atau di pohon kalau anak kecil. Ya. Mungkin pengalaman orang di sana di tempat-tempat tertentu, entah bagaimana ceritanya, tapi teman-teman di sana yang mengatakan per midnight mereka katanya jalan-jalan. Ya kan? Jadi ketika saya ajak KKR beberapa orang, begitu dikasih tahu, diceritain oleh teman-teman hamba Tuhan, Om, cepat pulanglah Om. Kenapa? Tadi bilang tengah malam mereka keluar Om. Tapi kita kan nyanyi kan, ku kalahkan musuh dan melempar tembok ya. Pakai sentak-sentak kaki lagi. Gak apa-apa, kan punya pengalaman baik. Janganlah Om, nanti gak mau ikut Om lagi saya. Ngancem gak mau ikut Om lagi. Ya, walaupun saya percepat jam 11 tetap ketakutan melanda tim saya. Padahal saya menanti kayak apa sih cerita itu, true story apa hanya ceritaan biasa. Saudara-saudara, bernubuat, mengalahkan setan, mengusir setan. Banyak mujizat, tapi heran aku tidak mengenalmu. Tapi ternyata ginosko. Aku tidak pernah intim denganmu. Aku tidak pernah menikmatimu. Kamu sibuk sendiri. Kamu pencuri kemuliaan. Mari pastikan kita orang yang mengandalkan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Baik, saya dari uraian di atas, saya simpulkan begini. Orang-orang yang mengandalkan Tuhan, awalnya memang dia believer. Tapi ketika dia mengenal, dia trust in. Bahkan ketika dia terus melakukan segala hal yang datangnya dari Tuhan, dia all out. Saya bisa heboh sendiri. All out. Jadi orang yang mengandalkan Tuhan itu, orang yang fokus pada sumber daya rohani yang sangat tidak terbatas. Bukan fokus pada sumber daya manusianya. Dia fokus pada sumber daya rohani. Halo? Loh, ini sebenarnya rumus yang harus ada pada kita. Kalau rohani kita kuat, hari-hari hidup adalah kemenangan. Kenapa sekelompok Kristen hari hidupnya kekalahan? Kehidupan rohaninya enggak kuat. Kita harus menjadi orang yang mengandalkan Tuhan. Kita harus menjadi orang yang fokus pada sumber daya rohani. Percayakah Anda? Ini kan tubuh, jiwa, roh. Kalau roh kita kuat, kehidupan rohani kita kuat, maka lahiriah takluk, jiwa sejahtera, hari hidup kemenangan. Yang kedua, Kristen yang mengandalkan Tuhan adalah Kristen yang memahami RR apa ya? Rahasia, rumus-rumus rahasia untuk mendapatkan fasilitas dan kemudahan. Saya gambarkan begini. Untuk bisa mendapatkan segala kemudahan yang datang dari Tuhan. Semakin dekat dengan pusat kekuatan dan kekuasaan, semakin dekat dengan fasilitas dan kemudahan. Itu bahasa yang sering saya pakai. Ambil misal mimbar ini Tuhan. Tuhan itu pusat kekuatan. Betul tidak? Betul. Aku yang tadinya jauh. Aku harus terus mendekat hingga melekat. Memang gak gitu, mesti pakai jenjang kekuasaan. Ya. Bentar ya. Misalnya saya bupati. Saya punya kekuasaan tapi lingkupnya kabupaten.
Betul? Dengan pusat masih jauh. Aku hanya pemimpin kelas kabupaten. Beda kalau aku semakin mendekat. Aku gubernur, aku pemimpin kelas provinsi. Lebih kuat loh. Betul? Betul tidak? Lebih dekat. Lain hal. Kalau aku pemimpin departemen, sifatnya udah nasional. Berarti para menteri. Aku akan sering meeting kalau di negeri ini dengan RI 1. Ngerti maksudnya? Kita harus semakin dekat hingga melekat kepadanya. Semakin aku dekat, apalagi melekat dan di hati Tuhan, aku akan semakin dekat dengan fasilitas dan kemudahan. Ada banyak yang Tuhan bukakan. Kebenaran tentang Allah sang pembuka pintu pasti jadi kenyataan. Bagimu Allah selama ini sang penutup atau pembuka pintu? Sebab kalau Allah bukan ada yang bisa tutup, tapi kalau Allah tutup ada yang bisa buka. Untungnya untukku Allahku adalah sang pembuka pintu. Amin? Yang amin sama Allahnya. Yang gak amin gak tahu dari mana Allahnya. Hal yang ketiga. Seorang yang mengandalkan Tuhan ternyata seorang yang selalu bertanya kepada Tuhan. Ini seringkali saya dengar kesaksian dari teman-temannya. Ini yang seringkali diajarkan oleh engkong. Tanya Tuhan, tanya Tuhan. Betul? Jangan melangkah sebelum tanya. Sok pinter, keminter. Tanya dulu. Benarkah dalam kehendak Tuhan? Benarkah dalam perkenanan Tuhan? Amin? Dan yang keempat. Orang yang mengandalkan Tuhan ternyata seorang yang benar-benar berjalan bersama Tuhan, mengerahkan segalanya all out dan bersyukur hasil akhir itu di tangan Tuhan. Loh, bisa saja kita sudah mengerahkan segalanya tapi hasilnya tidak seperti yang kita harap. Bisa nggak? Bisa. Tapi kalau itu kehendak Tuhan, kita hanya berkata segala puji untuk-Mu ya Tuhan. Engkaulah yang berdaulat. Engkaulah penolong sejatiku. Arah mana Engkau beri, arah mana Engkau izinkan terjadi, tetap yang terbaik. Itu yang nantinya disebut sebagai lebih dari pemenang. Bukan hanya menang, lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang tuh, arah manapun Tuhan dimuliakan, itu lebih dari pemenang. Kadang-kadang Tuhan dimuliakan tuh ketika kita diberi sukses. Tapi ketika Tuhan izinkan kita gagal, Tuhan tidak dimuliakan. Lebih dari pemenang, arah manapun Tuhan dimuliakan. Dilambungkan tidak menjadi sombong, dijatuhkan tidak kecewa, tidak berprasangka buruk, tidak akan pernah menjauh dari Tuhan. Lebih dari pemenang. Kira-kira Anda termasuk yang mengandalkan Tuhan? Awalnya hanya believe. Karena mengenal menjadi trust in. Tapi nantinya dalam segala aktivitas. Aku all out. Aku kerahkan segalanya. Agar Tuhan dimuliakan. Haleluya. Nah ternyata mengandalkan Tuhan. Itu tidak berdiri sendiri. Sesuai dengan kalimat firman yang tadi di awal saya bacakan. Diberkatilah orang yang bagaimana? Yang mengandalkan Tuhan. Yang menaruh harapannya pada Anda boleh saja mengandalkan Tuhan. Tapi kalau dalam perkembangan nanti ada bagian yang menyakitkan, yang mengecewakan. Seberapa siap Anda tetap menjalani sampai akhir. Ya. Menaruh harapannya pada Tuhan. Kata harap ini nanti menjadi satu kesatuan ya. Kata harap di sini kalau hanya berdasarkan kamus dimengerti sebagai mohon. Orang yang berharap itu orang yang memohon. Atau orang yang meminta. Atau orang yang punya keinginan supaya sesuatu terjadi. Kata memohon. Nah, kata berharap atau mengharapkan ternyata itu sikap hati. Kalau Anda seorang yang mengandalkan Tuhan dalam banyak aktivitas, tapi sikap hatinya tidak punya kesiapan untuk menerima semua perkembangan. Saya khawatir Anda gagal di tengah jalan.
Makanya yang diberkati tidak hanya orang yang mengandalkan Tuhan, tapi yang menaruh harapannya pada Tuhan. Jadi orang yang menaruh harapannya pada Tuhan tuh punya sikap hati yang kurang lebih seperti ini. Ini bicara sikap hati seseorang yang sedang memohon atau meminta sesuatu kepada pribadi yang lebih berkuasa dari dirinya. Dan percaya bahwa pribadi tersebut mampu menjawab apa yang menjadi permohonan dan juga permintaannya. Halo? Orang yang berharap itu memang dalam bahasa Ibrani miftah, bahasa Yunani Elvis. Seorang yang menantikan yang baik. Kalau Anda hidupnya cemas, khawatir, takut, Anda ini iman negatif. Anda menantikan yang buruk. Apa yang kau takuti, itu yang akan terjadi. Anda orang yang berharap Tuhan, Anda sedang menantikan sesuatu yang baik terjadi padamu. Imannya positif. Itulah orang yang berharap kepada Tuhan. Ya. Berdasarkan Ibrani 6 ayat 19 dan 20. Orang yang punya pengharapan dalam Tuhan digambarkan seperti ini. Pengharapan adalah sauh jangkar yang kuat, satu kuat, dan aman bagi jiwa kita. Aman. Yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita. Ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Tolong lembaran yang dimaksud dimunculkan. Ya, jadi orang yang dalam pengharapan itu digambarkan pengharapan yang ada pada kita seperti sauh. Sauh itu sedemikian kuat, tak tergoncangkan. Tidak hanya kuat, aman bagi jiwa kita. Sebab orang yang pengharapan itu mengalami ketenangan, kedamaian, kenyamanan. Ya, tidak hanya kuat, aman, tapi karena Yesus yang menjadi sumber pengharapan berdasarkan peraturan Melkisedek. Itu sebuah kepastian yang akan terjadi dalam hidup kita. Halo, orang yang dalam pengharapan kuat, aman, tidak cemas, khawatir, takut. Ya. Yesus sebagai sumber dan percayalah kalau engkau berharap pada Tuhan tidak akan dikecewakan. Pasti. Karena Yesus yang berperan sebagai imam besar. Seperti kita yang berlaku sebagai imam. Kita rindu terbaik terjadi bagi Nusantara. Amin. Wow. Ini tema hari ini sebenarnya lebih mengarah pada keluarga besar AUC. Karena kita imam. Tadi awal tuh Musa yang mesti ngomong kepada Harun. Ya Harun ini diwakili dengan Ibu Silvi sekarang. Kita anak-anaknya. Kita satu kesatuan. Untuk menghadirkan yang terbaik. Bagi kota kita. Bagi pulau kita. Bagi bangsa di mana kita ada. Makanya kalau kita benar semakin mengandalkan Tuhan, mengantungkan harap kepada Tuhan, akan membuat pasukan imam ini akan tumbuh dan berkembang. Anda berharap pasukan ini semakin berkembang? Iya, di hatiku ku rindu. Di setiap provinsi ada 1000 imam bekerja di sana. Berarti kalau itu terjadi 37.000 pasukan imam bergerak di Nusantara, mengcover wilayahnya masing-masing. Terjadi percepatan untuk memenangkan jiwa. Lumayan ya, beberapa amin itu menggembirakan. Asli imam. Oke, bagaimana kehidupan orang yang benar-benar mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya kepada Tuhan. Lihat bagaimana cara mengungkapkan firman, apa yang terungkap dalam firman. Next. Nah, dikatakan bahwa orang yang mengandalkan Tuhan, yang menggantungkan harap kepada Tuhan, dia diberkati sedemikian rupa. Hidupnya seperti apa? Seperti apa? Seperti pohon. Kalau engkau tidak mengandalkan Tuhan, nanti akan digambarkan hidupnya bukan seperti pohon. Seperti semak bulus. Saya juga baru tahu semak bulus. Tak berdaun, tak beranting, berarti lepas dari akar. Saya jadi ingat zaman dulu.
Zaman saya senang nonton film koboi. Ada nggak dulu yang senang nonton film koboi? Kadang ada ya. Kadang-kadang ada sekelompok pepohonan yang ditiup angin terus ngelinding gitu ya. Iya kan? Itu Semak Bulus. Ternyata Semak Bulus itu memang gambaran orang yang terkutuk karena tidak mengandalkan Tuhan. Dia tak berdaun, dia tak beranting. Dia udah lepas dari akar. Jangan sampai itu yang terjadi. Mari kita menjadi orang yang mengandalkan Tuhan. Karena berkat yang tersedia. Lihat apa yang nampak tadi. Hidupnya seperti pohon. Ya. Ini ketika digambarkan seperti pohon sudah nampak langsung bahwa inilah sesuatu yang bernilai, bermanfaat, berguna karena ujungnya nanti ada produksi, ada hasil yang bisa diambil. Ya kalau dalam bahasa kehidupan orang beriman berbuah. Sayangnya tadi lupa ngambil dari rangsel ya. Rangselnya ditinggal di sana lagi. Tadi di hotel kan pas di kamar mandi ada gantungan itu. Akord memberi nasihat tentang handuk. Handuk ini ada hubungannya dengan pohon. Ini nanti mirip dengan studi sekarang yang less paper ya. Sekarang kan sekolah udah nggak pakai kertas kan. Halo, dalam rangka yang sama. Untuk pohon yang banyak kegunaannya. Kalau terus dibabat sampai gundul, terjadi malapetaka. Bicara pohon, ini langsung menampilkan sebuah kehidupan yang bernilai, yang bermanfaat, yang berguna. Kemudian muncul rincian. Hidup seperti pohon yang bagaimana? Dia pohon yang ditanam di tepi air. Berarti jelas ada unsur kesengajaan. Ditanamnya bukan sembarang tempat. Tapi ditanam di tepi air. Yang kedua, berarti dia terprogram. Anda merasa enggak sih bahwa hidupmu sangat terprogram? Apa yang membuat seseorang nanti berhasil? Tertib, disiplin, terarah, jelas target yang ingin dicapai. Gereja saja seringkali menjelaskan tentang visi dan misi. Visi target akhir yang ingin dicapai. Misi aktivitas konkret dalam rangka mencapai visi. Kalau bahasa kerennya itu planning. Kalau seseorang punya planning, punya perencanaan dalam hidup. Berarti jelas aku ingin mencapai apa dan apa yang harus kulakukan masa kini. Orang yang punya program, yang punya perencanaan akan semakin terarah, efisien, efektif, produktif. Amin. Digambarkan kalau Anda benar mengandalkan Tuhan, menggantungkan harapannya pada Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi air. Yang kedua, merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Sangat dekat dengan asupan untuk membuat kita tidak hanya semakin kuat dan tangguh. Yang ketiga, tidak mengalami datangnya panas terik. Terjemahan lain sih, ada yang mengatakan, oh Pak, TB kurang pas lah. Ini lebih tepat kalau memang ada terjemahan lain yang mengatakan, tidak terpengaruh. Kan gak mungkin Pak, gak ada panas terik. Penterjemahan tepatnya tidak terpengaruh. Iya, kenapa? Karena ada penjaga. Guna apa kita proklamasikan Mazmur 91? Bukankah ia pelindung kita? Kita tidak hanya duduk tapi bermalam. Kalau duduk temporer, kalau bermalam ingin seterusnya. Menggambarkan betah. Anda enggak betah ya? Anda lebih senang berselingkuh. Tuhan hantu, Tuhan hantu. Tidak mengalami datangnya panas terik. Daunnya tetap hijau. Dia tetap bertumbuh, tetap indah. Tidak khawatir dalam tahun kering. Apapun berita tahun ini dan tahun depan. Tahun gelapkah, tahun yang tidak ada harapan, tahun tantangan, tahun yang tidak ada hasil. Nggak ada gentar. Ya, orang yang mengandalkan Tuhan. Yang bergantung harap pada Tuhan. Tidak khawatir dalam tahun kering. Itu Batuk setuju atau ada usulan?
Siapa tahu Anda semakin kering, jadi kan dengar berita ini. Gatel leher ya bro, gak apa-apa, saya juga kadang-kadang. Tidak berhenti menghasilkan buah. Wow, orang yang mengandalkan mengandalkan Tuhan dan menaruh harap kepada Tuhan sampai kapanpun produktif. Tapi setelah saya cermati, ini kok kayaknya selang-seling ya. 135 ini peran Tuhan, sedangkan 246 ini responnya umat. Coba lihat tuh ya, 135 ya. Dari pihak Tuhan menanam, menjaga, menjamin. Poin 1, dia ditanam di tepi air berarti ada yang melakukannya. Kalau benar engkau ditanam oleh Tuhan, harusnya engkau berakar, engkau merembatkan akar. Engkau seorang yang haus dan lapar akan Tuhan dan sabdanya. Kalau engkau tidak lakukan, percuma dong nasihat imam, ketua imam. Rajin baca Alkitab. Betul? Betul? Rajin doa. Walaupun ada tambahan, rajin minum jamu. Tidak hanya rohanimu yang kuat, lahiriahmu juga. Karena mensana en corpore sano. Tidak tahu ayatnya di mana tuh mensana. Ya, kalau Tuhan yang menanam, harusnya engkau merambatkan akar. Engkau semakin kuat di dalam Tuhan. Ya, yang 3 kan tidak mengalami datangnya panas terik. Kenapa? Tuhan sang penjaga yang melakukannya. Kalau engkau dijaga, bertumbuh dong. Jangan enggak bertumbuh. Masa enggak enak dilihatnya? Betul? 5. Tidak khawatir dalam tahun kering. Kok bisa? Karena ada sang penjamin. Kalau engkau dijamin, berproduksilah. Tidak akan pernah berhenti menghasilkan buah. Amin. Walaupun perbincangan tentang buah nantinya berawal dengan buah personal kita. Setiap hari tanpa henti. Untuk dinikmati oleh sekitar kita. Namanya buah roh. Kasih. Yang kedua, sukacita. Damai sejahtera. Kesabaran. Kemurahan. Kebaikan. Kesetiaan. Kelemah lembutan. Penguasaan diri. Kita terus menghasilkan buah. Sekitar kita menunggu. Amin. Haleluya. Saya ada di satu wilayah di mana bisa dibilang satu-satunya Kristen. Kemarin terulang lagi ya, bahkan ini jadi sifatnya dulu sih sempat ada dan terputus, malah pernah di satu pertemuan. Pertemuannya itu Idul Fitri lagi, Idul Fitri. Ya. Kan selalu ada silaturahmi, nanti ada acara makan bersama. Tiba-tiba yang paling dituakan bilang, "Tolong Pak Kris yang doa sebelum makan." Langsung saya komplain. Idul Fitri, tahu enggak apa-apa. Kami tinggal buka tangan, amin. Loh, terus ya saya doa ala kita, cara kita dong dalam nama Yesus. Betul? Ya karena ketuanya bilang nanti tinggal bilang amin. Begitu, dalam nama Yesus, amin. Tiap Idul Fitri saya hari pertama dicari Pak RT, yuk kita keliling. Dan tiap kali keliling, padahal tetangga udah dari tahun-tahun juga diperkenalkan. Selalu di samping Pak RT, ini Pak Pendeta, minal aidin. Masuk rumah lagi, ini Pak Pendeta, minal aidin. Loh memang kita ada untuk memuliakan Bapak kita. Amin saudaraku. Ya. Buah berawal dengan buah roh. Itu menunjukkan karakter Bapa. Betul? Hanya orang yang berubah yang akan berbuah nantinya jiwa yang akan muncul. Kita tidak akan pernah berhenti untuk menghasilkan buah. Kan tadi sudah digambarkan di awal ya bahwa awalnya kita believer. Tapi kalau bertumbuh dan mengenal kita menjadi seorang yang trust in. Kan itu kan dominasinya kan mengandalkan Tuhan kan trust in kan betul? Saya kok merasa
banyak peluang yang serba tepat ya. 4 hari lalu ada perayaan kenaikan Isa Al-Masih. Betul tidak? Kan posisinya sama. Paskah kalangan kebanyakan, kenaikan kalangan terpilih. Dan ketika itu kemarin khotbah hari Minggu, karena sudah telanjur cukup panjang, saya hentikan. Ya saya bilang saya tambahkan di acara sekarang. Karena posisinya sama. Berkat kalau dalam bahasa Yunani, eulogia. Dan itu dinyatakan dalam peristiwa kenaikan. Anda tahu kalau Anda benar mengandalkan Tuhan dan bergantung harap kepada Tuhan, maka berkat ini pun terarah padamu. Apa istimewanya berkat eulogia? 4 jaminan. Anda perlu nggak sih? Anda perlu mengalami keberhasilan dalam aktivitas karir, bisnis, apa saja. Anda rindu sukses, rindu gagal. Sukses. Anda rindu dalam bentuk kepastian. Ada tergabung dalam berkat eulogia. Itu namanya jaminan keterlibatan. Jaminan terlibat agar aku yang terbatas menjadi tidak terbatas karena aku bersama Tuhan. Yang kedua, ayatnya catat saja. Ulangan 28, 12, 13. Oh, muncul ya, pintar sekali. Ya. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman seterusnya. Jaminan keterlibatan agar engkau mengalami keberhasilan. Yang kedua, di dalam paket berkat eulogia bagimu hai umat yang mengandalkan Tuhan dan bergantung harap kepada Tuhan. Jaminan kehadiran. Untuk apa? Untuk kau mengalami keindahan. Hidup ini indah karena Tuhan hadir. Jangan bangga karena rumahmu mewah. Jangan bangga karena fasilitasmu. Wah, apapun yang ada padamu tanpa lawatan, tanpa hadirat. Kering. Tapi begitu Tuhan hadir dalam seluruh keterbatasan kesederhanaan. Indah. Setuju saudaraku? Pastikan Anda orang yang mengandalkan Tuhan dan menggantungkan harap kepada Tuhan. Sudah dijamin keterlibatan untuk berhasil, dijamin kehadiran agar indah, mendapatkan jaminan pembaharuan kekuatan. Agar apa? Sukses yang indah berlanjut, berkesinambungan. Ada kan orang sukses, indah, dinikmati, tahun 1, 2, 3, 4 rontok. Ada enggak? Sesaat temporer. Tidak. Tuhan bertanggung jawab untuk memfollow up. Bagimu orang yang mengandalkan Tuhan. Yang menaruh harapan kepada Tuhan. Sukses yang indah karena kekuatan kita. Tubuh jiwa roh diperbaharui. Sukses 1 mendatangkan 2, 3, 4 seperti mata rantai yang bergandengan. Yang keempat. Jaminan kemuliaan. Ya, satu aja baca ya. Filipi 2. Ayat 12 hingga 15. Filipi 2. 12 mulai. Filipi 2, 12 mulai. Demikian. Jangan tertawa, saya gopo. Mana 12? Filipi 2 ayat 12 mulai. Kemanakah? Oke. Mesti cari sendiri. Itu. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Lanjut sampai 15. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan tidak berbantah-bantah.
15. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu apa? Supaya kamu apa? Bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Agar kita bercahaya, memancarkan kemuliaan Bapa kita. Ya, ini yang dinamakan jaminan kemuliaan dalam bentuk kemanapun kita pergi, mendatangkan kebaikan. Ya, berhasil, nikmat indah, berlanjut dan mendatangkan kebaikan. Kenapa kok lagi-lagi saya sisipkan ya, kenapa kok misi nggak berhenti? Terakhir kebetulan saya diajak, kalau kemarin misi ke-584. Kali ini saya diajak Pak Gideon dari Eklesia Cirebon. Melayani di 2 tempat, Sintang dan Putusibau. Melayani gembala-gembala sidang untuk wilayah tersebut dan KKR di Betang. Rumah Dayak yang memanjang tuh. Puji Tuhan. Ini misi yang ke-584. Karena aku rindu sampai kapanpun aku pergi dan mendatangkan kebaikan. Walaupun tiap kali melayani rata 3-4 kali ganti baju. Basah kuyup. Ya pastikan Roh Kudus nyala. Berapi-api. Iya, iyalah ya. Karena merasa terhormat layani dengan all out sebisa-bisanya. Dan aku bersyukur lawatan. Sama halnya saya senang lihat gambar dari Toraja ya. Luar biasa. Termasuk itu pendeta Hercules luar biasa tampilnya ya. Ya cocok buat anak muda ya kan. Sudah tinggi besar pakai kuncir lagi. Muda banget ya. Padahal seumuran sama saya kelihatannya ya. Haleluya. Nah saudara-saudara, mari rindu menjadi seorang yang mengandalkan Tuhan. Amin. Dan menaruh harapannya, tidak hanya aktivitasnya. Kelihatan Anda taat, tapi sikap hatinya benar. Kalau engkau tidak mau lakukan. Ini penutupnya. Ayat 5 tadi. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Mungkin kau punya keluarga kaya raya, konglomerat. Punya keluarga pejabat bintang 7. Saking hebatnya bukan 47. Ya kan? Sindikasinya hebat. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Yang mengandalkan kekuatan sendiri. Graduate cum laude lulusan luar negeri. Catatan suksesnya tidak kunjung berhenti. Dan siapa yang dimaksudkan orang terkutuk? Yang hatinya menjauh dari Tuhan. Saya ingatkan ya latar belakang firman hari ini. Kerajaan Yehuda bangsa Israel. Yang tidak lagi mengandalkan Tuhan. Mahal. Di luar dugaan Babel yang kecil. Dia berkembang menjadi kerajaan besar dan menaklukkan Mesir yang diandalkan. Asyur dan Yehuda ditangkap. Dibawa ke pembuangan Babel 70 tahun lamanya. Ulang-ulang dikasih tahu. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Bagaimana hidupnya? Seperti semak bulus di padang gurun. Tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Tidak ada kebaikan di sana. Tinggal di tanah angus di padang gurun. Ya, dan artinya angus sudah enggak ada sisa. Tinggal di negeri padang asin yang tak berpenduduk. Ya, menggambarkan satu tempat yang akan tidak lagi berproduksi. Ya, ada kandungan garam di dalamnya. Di sini memang ada penyebutan tentang padang belantara dan padang gurun ya. Kalau padang belantara itu wilayah yang terbengkalai atau wilayah yang tidak diurus lah ya. Kalau ini wilayah kehidupan komunitas, ada wilayah yang diabaikan, yang tidak terurus itu disebut padang belantara. Kalau padang gurun di luar area kehidupan manusia. Karena padang gurun atau padang pasir itu hanya sangat sedikit untuk mensupport kehidupan.
Aduh, menyedihkan kalau Anda tidak mengandalkan Tuhan. Anda, kata Alkitab, terkutuk seperti semak bulus. Lepas dari akarnya. Tanpa daun, tanpa ranting. Akan ditiup ke sana kemari. Berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan. Yang menggantungkan harapnya kepada Tuhan. Amin. Putuskan. Karena yang pertama kali menjadi target sasaran para imam di sini. Mari pastikan kita melepaskan apa? Kiranya Tuhan memberkati dan melindungi. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Jadilah orang yang mengandalkan Tuhan. Dan Yesus berkati. Mari tundukkan kepala, tutup mata, masuk dalam sikap doa dan menyembah Tuhan. Haleluya. Musik hantar kita teduh. Ambil waktu selah. Kebetulan firman hari ini mengarah pada keluarga besar AOC. Keluarga Harun dan anak-anaknya, kata Alkitab. Ini keluarga besar imam. Dan inilah tugas kita, saudara. Hal berkat sudah terprogram sejak awal. Dari 300 lebih, 330, 302. Maknanya to be blessed and be adored. Kita ini menjadi umat yang diberkati dan disayang. Tuhan menghendaki kebaikan dan seluruh keselamatan yang datang daripadanya. Semua yang terbaik. Saya kasih gambarkan berjenjang. Kalau hanya 10 juta tanggung, aku mau lebih, silakan. Kalau engkau rindu terbaik lebih tinggi, mari bertumbuh. Semakin matang, semakin dewasa. Semakin punya kesanggupan untuk diberi kepercayaan dalam bentuk apapun. Kata terbaik, cara engkau merespon, itu turut menentukan sesuai dengan imanmu jadi padamu. Faktanya, apa sih yang awal mula Tuhan kerjakan ketika berkomunikasi dengan manusia yang ia ciptakan? Ayat 28 jelas, Allah memberkati, itulah tindakan awal. Tuhan ingin menjelaskan bahwa inilah caraku memelihara umat. Tapi ingat, berkat dan kutuk jangan kira tanpa syarat. Berdasarkan Yeremia 17, kalau engkau rindu benar diberkati, engkau harus menjadi orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Tidak hanya bentuk kegiatan di mana engkau berkata, aku sedang berjalan bersama Tuhan, aku sedang mengerahkan all out. Tapi kalau sikap hatimu tidak menaruh harap pada Tuhan, tidak punya kesiapan untuk melihat, mengalami semua perkembangan dengan syukur, kita akan berhenti di pertengahan jalan. Pastikan bahwa kita umat yang lebih dari pemenang. Diberi sukses, Tuhan dimuliakan. Tuhan izinkan gagal, tidak pernah kecewa dan mundur dari Tuhan. Aku rindu Tuhan, Engkau semakin mengenal diriku. Karena aku intim denganmu. Aku mengenal dan mempercayakan hidup. Aku mau bergaul terus denganmu Tuhan. Haleluya. Oh Yesus. Setidaknya 4 hal ini ditemukan dalam diri kita yang rindu diberkati karena mengandalkan dan menggantungkan harap. Teruslah fokus pada kehidupan rohani, sumber daya rohani di mana Tuhan hadir melawat dengan kuasa mujizat. Mari terus mendekat hingga melekat bahkan di hatinya. Semua perkembangan pertanyakan kepada Tuhan. Dan laksanakan dengan sepenuh hati. Bahkan berserah untuk semua hasil akhir yang Tuhan izinkan. Sembah Tuhan saudara. Haleluya. Orang yang berharap kepada Tuhan adalah orang yang menantikan hal-hal baik.
cara berpikirnya positif. Semua baik dalam izin Tuhan, semua baik yang Tuhan izinkan. Haleluya. Glory, sembah Tuhan. Oh Yesus, 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 Yesuslah saja. Yesuslah saja. Betapa ku rindu terus berjalan bersamamu. Betapa ku rindu semakin berkenan dan menyenangkan hatimu. Glory, haleluya Allah. Ayo bebaskan rohmu dalam menyembah. Beri dupa yang paling harum bagi Tuhan. Tersanjung termulia, sebab Engkaulah Raja, Raja di atas segala raja, Raja kemuliaan, Raja kehidupanku. Haleluya, curahkan malam ini pengurapan baru ya Tuhan, Roh Kudus Tuhan. Apalagi menyambut pencurahan Roh Kudus pada minggu mendatang. Inilah 10 hari menjelang Pentakosta. Curahkan pengurapan baru ya Aba ya Bapa. Haleluya, glory. Haleluya. Berbanggalah umat yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya pada Tuhan. Diando. Haleluya. Haleluya. Wana magwa enas enama grasudi. Haleluya. Imam-imam yang terhormat, Yeremia sedang menegaskan tugas mulia yang ada pada kita. Haleluya. Inilah program sejak awal. Setelah Ia selesai menciptakan, Allah memberkati mereka. Ia menyatakan pemeliharaan bagi umatnya. Bagi mereka mengandalkan Tuhan, menaruh harapannya pada Tuhan. Tidak hanya rajin tapi sikap hatinya benar, tunduk dan taat. Haleluya, glory. Oh, wala hasya. Oh, bersyukurlah keluarga besar imam. Mari bergerak lebih hebat. Pasukan imam harus diperbesar. Nusantara akan mengalami percepatan untuk dimenangkan. Oh, haleluya. Bagimu yang belum tergabung dalam keimaman, belum terlambat, baik yang hadir dan tersambung di program ini. Mari katakan kepada Tuhan, Tuhanku, aku rindu, bless, warah itu dicurahkan. Haleluya. Imam jadi target utama agar kau menyalurkannya. Haleluya, glory. Nama kuasa, nama kerasulia. Haleluya. Oh, mari para imam Nusantara bersepakat untuk
tidak dimenangkan. Tuhan lepaskan berkat untuk mendatangkan kebaikan dan keselamatan. Oh Lord Jesus, Lord. Mari satukan hati iman kita, hei para imam di Nusantara. Setiap provinsi, semua pasukan iman tumbuh dan berkembang. Wala 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 hasil. Oh glory. Haleluya. Haleluya. Gembala Agung, lihat imam-imam di Nusantara yang sedang berdiri tegak. Yang dengan iman percaya, kami percaya rancangan hebat-Mu ya Tuhan. Mari ya Tuhan, bangkitkan pasukan imam lebih lagi. Dimulai dari kota Bandung ini Tuhan. Haleluya Lord Jesus, haleluya. Di berbagai kota, di berbagai provinsi. Haleluya, haleluya. Nama kuasa, nama kerasundi. Yang belum tergabung, belum terlambat. Masukkan dirimu di pasukan imam, barisan imam, baik yang di sini pun di segala penjuru Nusantara. Bergabunglah. Imam-imam harus bergerak lebih cepat. Haleluya. Nama kuasa. Berikan pengurapan baru ya Tuhan. Bagi para imam yang sudah tergabung dan mereka yang segera akan menggabungkan diri. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Wala 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 wala. Nama kuasa. Haleluya. Haleluya. Nama kuasa, nama kerasundi. Oh luar biasa. Haleluya. Imam akan semakin tangguh. Imam akan semakin besar dalam langkahnya dalam pengurapan Tuhan. Haleluya. Harapan baru berikan double porsi. Kami rindu percepatan terjadi di negeri ini. Percepatan karya keselamatan terjadi bagi bangsa ini Tuhan. Haleluya. Kami sudah memasuki 1000 yang kedua. Untuk melanjutkan lawatan itu ya Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Haleluya, oh Lord. Haleluya. Oh, glory, glory, glory. Haleluya. Yesusku, kekasih jiwaku. Yesusku. Para imam, satukan hati kita, iman kita. Mari lebih bersepakat. Karena Yeremia 17 ini sebenarnya mengarah utamanya pada imam. Karena melalui kehidupan para imam, seperti yang kita baca tadi, kita akan mengatakan harus, kata Alkitab tadi, harus. Tuhan memberkati dan melindungimu. Tuhan menyinari
dengan wajahnya dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Olah kasih. Inna hasih namaku. Inna makrasu. Oh. Haleluya. 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 Oh, glory. Lawat Tuhan, lawat. Tidak hanya di tempat ini, tapi yang tergabung dalam program ini sekarang. Jamaah Tuhan, berikan double porsi pengurapan. Dimulai dengan para imam yang tegak berdiri. Tetap fokus pada sumber daya rohani yang kau sudah taruh. Terus berjalan bersamamu. Lebih radikal lagi. Lebih all out lagi. Mika wakwa. Hisyahana makaresun. Haleluya. 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 Tetap menyembah. Pastor Derian, mari maju. Oh, glory.